Video ini disponsori oleh Priono Production. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu Disney Princess yang memiliki silsilah keluarga yang aneh. Bersiaplah. Masih zaman nyomot lagu orang untuk konten kalian? Atau sekedar memakai lagu gratisan yang udah pasti dipakai semua orang? Nggak lagi deh, sudah saatnya kamu untuk punya signature musikmu sendiri. Di Priono Production, kamu bisa bebas mengcustom musikmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa realisasikan imajinasi untuk kontenmu dengan musik yang kamu buat sendiri. Priono Production menerima berbagai macam pembuatan musik untuk kebutuhan apapun. Mulai dari artis original song, background music and soundtrack, musik komersil atau jingle, special effects dan scoring, visual effects, bahkan kamu bisa bikin TikTok signature song kamu sendiri. Langsung aja cek katalog dan musik sampel serta informasi selengkapnya di Instagram @prionoproduction atau cek link yang ada di deskripsi. Priono Production, realize your imagination. So guys, sepertinya kita harus mengakui bahwa syarat untuk menjadi bagian dari Disney Princesses itu agak cukup mengerikan ya. Maksudnya setiap princess dari Disney itu mereka pasti memiliki nasib yang buruk dulu, entah itu kehilangan orang tua, disekap, dibully, hingga diracun. Contohnya ya kayak Cinderella, Snow White, Princess Anna, Princess Aurora, dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari mereka memang sengaja ditakdirkan memiliki nasib yang buruk dulu sebelum akhirnya diakui sebagai princess. Nah, bagaimana dengan Moana? Nah, sepertinya princess satu ini juga bukan pengecualian. Dia memiliki misi untuk mengembalikan the heart of Te-Fiti ke tempat seharusnya. Orang tuanya masih lengkap, tapi awalnya sang ayah tidak setuju dengan misi yang harus dilakukannya. Walaupun orang tuanya masih lengkap, banyak orang yang berspekulasi bahwa mereka bukanlah orang tua kandung dari Moana. Maksudnya, orang tua mereka itu kayak orang biasa, tapi kenapa harus Moana yang kepilih untuk misi tersebut? Atau mungkin sebenarnya orang tua Moana bukanlah orang biasa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar Part 16, episode Silsilah Keluarga Moana yang Mind-Blowing. So guys, for refreshment, kita bakal ngejelasin dulu sedikit cerita di film ini. Disney Moana menceritakan tentang seorang putri dari kepala suku bernama Moana yang dipilih oleh lautan alias ocean untuk mengembalikan jantung Te-Fiti, di mana Te-Fiti sendiri bisa dikatakan sebagai dewa kehidupan. Dia yang membuat tanaman jadi tumbuh, tanah menjadi subur, dan sebagainya. Nah, Te-Fiti ini punya jantung guys. Bentuknya itu sebenarnya kayak batu, yang dari batu itulah sumber kehidupan muncul. Tapi batu tersebut dicuri oleh sosok manusia setengah dewa bernama Maui. Ketika batu kehidupan itu dicuri, ya kehidupan perlahan mulai memudar. Tanaman jadi gak lagi tumbuh, tanah gak lagi subur, ikan pada hilang, pokoknya sumber kehidupan perlahan mulai menghilang. Disinilah Moana dipilih oleh lautan untuk mengembalikan jantung Te-Fiti ke tempat asalnya. Tapi masalahnya, si Moana sendiri tuh dilema karena dia digabolehin sama orang tuanya buat berlayar. Dan dia juga gak punya bakat buat berlayar. That show must go on, right? Oke, banyak alasan mengapa kita bisa dengan mudah jatuh cinta pada salah satu film Disney Princess ini. Visualnya yang memukau, ceritanya yang menarik, dan tentu saja teori yang ada di dalamnya. Sebenarnya pas pertama kali nonton ini langsung inget ke Lilo and Stitch ya guys, karena kan emang berhubungan dengan laut gitu kan. Dan si Lilo and Stitch juga mengambil setting di laut juga. Cerita yang ada di film Moana itu didasarkan pada kebudayaan dan mitologi penduduk Polinesia. Nah, Lilo and Stitch emang bersetting di Hawaii, dan Hawaii sendiri merupakan bagian dari kawasan Polinesia. Jadi Polinesia itu tuh kayak semacam daerah, gak cuma satu pulau. Ini ada di daerah Pasifik dan memiliki lebih dari 100 pulau kecil. Misalnya ada Fiji, Tahiti, Samoa, Tonga, dan masih banyak lagi.
Nah, mereka tuh emang terkenal sebagai pelaut yang handal dan pembuat perahu atau kapal yang terampil. Ya, pokoknya kayak yang ada di film Moana lah. Sekali lagi, film ini diangkat dari beberapa mitos yang beredar luas di Polinesia. Salah satunya adalah The Maui Myths atau Maori Mythology. Sebagaimana mitosnya, teori satu ini juga cukup memukau untuk kita bahas. Teori ini mengatakan bahwa Moana seharusnya sudah meninggal. Oke, tahan. Jangan ngomong kata kasar dulu, karena kita ada banyak bukti mengapa Moana seharusnya sudah meninggal. Bukti pertama yang benar-benar mencuri perhatian dan perlu penjelasan mengapa dia masih hidup adalah ketika dia ngikutin Maui ke dunia para monster, yaitu Lalotai. Bayangin aja nih, buat masuk ke sana kan si Moana harus terjun bebas gitu kan. Nah, dia bisa turun nih tanpa pengaman apapun dari ketinggian yang setinggi itu. Pas dia udah nyentuh air, itu tuh rasanya kayak lu terjun dan mendarat di beton, bukan lagi air. Sampai sana pun dia harusnya udah meninggal gitu guys, karena saking sakitnya. Dan bahkan di film ini tuh kayak ada semacam jokes yang menegaskan betapa dalamnya tempat ini, dimana manusia biasa mungkin bakalan gak bertahan lama di sana. Ingat ya, Moana itu manusia biasa. Dia cuma kebetulan dipilih oleh lautan karena apa ya? Karena udah nyelamatin bayi penyu kali ya. What? Beda lagi sama Maui, di awal dia emang sudah dijelaskan bahwa dia adalah sosok setengah dewa, demigod. Makanya dia kayak fun-fun aja pas turun ke Lalotai. Makanya Lalotai kayak tempat yang gak mungkin bisa diakses oleh manusia. Bahkan, di Moana Wiki Fandom sendiri, kalian boleh searching sendiri, bahwa Lalotai merupakan tempat yang awalnya memang diperuntukkan bagi roh para leluhur. Oke, yang namanya roh apa coba? Berhubungan dengan kematian guys. Dan Moana bisa masuk ke dalamnya karena dia mungkin memang sudah meninggal. Bahkan lagi nih, John Musker dan Ron Clements, sutradara dari film ini, mengatakan bahwa Lalotai sendiri merupakan underworld alias neraka. Tapi ya, mari kita coba berpikir positif. Mungkin di kepercayaan atau mitologi Polinesia, manusia mungkin bisa pergi ke tempat sejenis Lalotai. By the way, di mitologinya sendiri, orang Polinesia lebih sering menyebut tempat tersebut dengan sebutan Pulotu daripada Lalotai. Nah, berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh William Mariner, seorang penulis dari Inggris yang tinggal di salah satu pulau di Polinesia, yaitu Tonga pada awal abad ke-19, menyebutkan bahwa Pulotu merupakan tempat yang tidak terlihat dan tidak dapat diakses oleh kehidupan. Kita bahkan diberi petunjuk dalam filmnya, ketika Moana berhadapan langsung dengan Tamatoa, si kepiting raksasa, di mana Tamatoa bertanya kepada Moana, kayak, ngapain sih manusia kalu ada di dunia para monster? Itu tuh ngejelasin bahwa manusia itu gak mungkin ada di sana. Selain itu, kita juga melihat beberapa scene yang menunjukkan beberapa kecelakaan yang kemungkinan bisa menyebabkan Moana meninggal. Misalnya di scene ini, dia tersapu oleh ombak yang besar, kemudian kebentur kano, terus kakinya terjepit di karang. Itu tuh kayak ekstrim banget guys, kok dia bisa-bisanya masih hidup gitu. Nah, kalau misalnya Moana emang beneran meninggal, terus yang selama ini kita lihat ini siapa dong? Hantu kali ya? Jadi selama ini rakyat Motunui berbicara dengan hantu? Big no, oke? Enggak. Kalau misalnya dia meninggal terus jadi hantu, ya kita juga lihat hantu sebenarnya di film Moana ini. Ingat gak ketika dia bertemu dengan arwah neneknya, Grematala? Itu kan dia sebenarnya hantu ya, dan kita lihat ada perbedaan yang sangat jelas. Grematala sebagai hantu kelihatan ada putih-putihnya, agak kebiruan, dan Moana ya enggak kayak gitu. Dia kayak orang biasa. Nah, kalau misalnya Moana seharusnya meninggal, terus apa yang sebenarnya terjadi? Oke guys, jadi bukannya mati, justru Moana di sini kemungkinan tidak akan pernah mati. Yap, dia adalah manusia setengah dewa alias demigod. Sama dia tuh sebenarnya kayak Maui. Jadi alasan kenapa dia bisa mencapai Lalotai, survive di underworld, masih hidup ketika ketabrak kano, bisa nahan napas lama, ya karena dia tuh bukan manusia biasa. Dia adalah manusia setengah dewa. Ada beberapa bukti yang cukup meyakinkan untuk mendukung teori ini. Pertama, hubungan dia dengan lautan itu tuh kayak aneh banget, ya nggak sih? Maksudnya kayak setelah bertahun-tahun jantung Te-Fiti dicuri, kenapa lautan tuh nggak milih perempuan lain dari dulu gitu? Kenapa harus Moana dan kenapa baru sekarang gitu guys? Selain itu, si lautan juga kayak ngebantu dia terus. Maksudnya memang nih ngebantunya itu dengan cara yang tidak terduga gitu ya. Si Moana mau ke pulau tempat si Maui, tapi malah dikasih badai dulu. Ya walaupun merepotkan, tapi ya akhirnya dia bisa sampai di pulau yang ada si Maui-nya. Dan yang semakin menunjukkan bahwa Moana bukanlah manusia biasa adalah di akhir film, ketika dia meminta lautan untuk membelah, memberi jalan untuknya dan Teka.
Kalian pasti tahu, scene tersebut mengingatkan kita pada kisah Nabi Musa di Al-Quran maupun di Alkitab yang bisa membagi Laut Merah dengan kekuatan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita membandingkannya dengan kitab suci, kayaknya kurang pas ya. Mari kita bandingkan dengan mitologi Polinesia. Salah satu negara bagian dari Polinesia, yaitu Hawaii, memiliki sebuah legenda tentang Kaneapua. Legenda ini menceritakan tentang Kaneapua, yaitu seorang dewa atau Tuhan dengan bentuk manusia yang bisa mengalirkan air dari bebatuan hingga bisa membelah dan melewati lautan dengan aman. Nah sekarang, dalam film Moana sendiri, sosok yang setengah dewa itu diperlihatkan hanya Maui saja. Tapi, fan teoris percaya bahwa Kaneapua justru tidak merujuk pada Maui, melainkan pada Moana sendiri. Karena si Maui ini kan emang gak punya kekuatan membelah lautan, sedangkan Moana punya. Nah, kalau misalnya si Moana itu emang setengah dewa, dari mana kekuatan dia berasal? Percaya deh sama kita, bahwa Moana memiliki kekuatan-kekuatan itu diturunkan dari keluarganya. Dan sekarang mari kita bahas silsilah keluarganya yang super mind-blowing. Dalam film tersebut, orang tua Moana, yaitu Tui dan Sina, diperlihatkan sebagai sosok manusia biasa. Begitupun dengan neneknya, Tala, yang bisa dikatakan Moana dan neneknya ini tuh kayak punya semacam hubungan yang lebih dekat gitu. Nah, apakah mereka adalah orang biasa? Tentu saja tidak. Ternyata Tala dalam mitologi Tagalog artinya adalah dewa bintang. Dan kalian pasti sudah tahu, dalam film Moana sendiri, Grandma Tala memberi nasihat kepada Moana untuk menemukan Maui dengan cara melihat rasi bintang. Dan yang paling mengejutkan adalah Sina yang merupakan ibu dari Moana. Dalam mitologi Polinesia, Sina merupakan seorang perempuan yang cukup terkenal. Perempuan cantik ini ternyata dicintai oleh seekor belut dan reaksi Sina kayak, apaan sih? Kok ada belut yang suka sama gue? Nah, dia langsung ngasih tahu suaminya akan hal ini dan suaminya ini tuh kayak langsung ngebunuh belut tersebut dan langsung dikubur di suatu tempat. Nah, dari kuburannya tersebut muncullah sebuah pohon kelapa dan menurut mitologi ini, sejak saat itulah kelapa mulai muncul di bumi. Nah, kalian sadar nggak? Mitologi ini tuh sebenarnya secara jelas diceritakan di film Moana. Tepatnya ada di lagu yang dinyanyikan oleh Maui yang berjudul You're Welcome. Dalam lagu tersebut katanya Maui pernah membunuh belut dan tumbuhlah kelapa. Dan ternyata suami dari Sina dalam mitologi ini ternyata bernama Maui. Jadi sebenarnya Tui itu bukan ayah kandungnya Moana itu adalah Maui. Ingat gak, ketika Moana ingin berlayar, Tui adalah orang pertama yang melarang Moana untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan ibunya, Sina, justru membantu Moana dalam pelayaran tersebut. Hal ini dirasa masuk akal karena ibunya mungkin berpikir ini bukan hanya sebagai misi biasa. Misi ini mungkin bisa membantu Moana untuk menemukan ayah kandungnya yang asli. Seorang ayah yang bertanggung jawab atas kekuatan yang dimilikinya. Jadi, kekuatan yang dimiliki oleh Moana mungkin saja turun dari Maui. Oke, emang nih gak ada satu buku, jurnal, atau artikel yang menjelaskan mitologi tentang kebenaran mengenai Moana adalah anak dari Sina dan Maui. Tapi ada satu hal yang tidak kalah mengejutkan dan ini emang ada di mitologinya. Ternyata salah satu anak dari Maui dan Sina bernama Kamapuaa. Nah, si anak ini tuh bukan anak biasa. Kamapuaa ternyata memiliki bentuk seperti babi. Ayolah. Dalam film Moana ada karakter babi kan? Dan ternyata nama babi tersebut adalah Pua, yang kedengarannya merupakan kependekan dari Kamapuaa. Jadi, kalau misalnya Moana adalah anak dari Maui dan Sina, maka Pua, si babi, adalah saudara laki-lakinya. Pantesan ya, si Moana kayak relate banget sama pedalanya itu. Aduh, ini emang silsilah keluarga yang aneh ya. Dicintai oleh belut, ayahnya dewa, anaknya babi. Sangat mind-blowing guys. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 16. Ini kayak sinetron Indonesia ya, kayak ayahku ternyata adalah Maui, saudaraku ternyata adalah babi gitu kan. Kedengarannya familiar gitu ya.
Kita harap kalian bisa enjoy dengan video ini dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Sebelum berpisah seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Nonton Lagi Podcast hanya di Spotify. Kami juga berterima kasih kepada Priyono Production yang sudah membuat signature song opening dan closing untuk Nonton Lagi channel. Gimana? Keren kan? Buat kalian yang pengen dibikinin juga, cus langsung aja cek katalog mereka atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.